jaminan kalau Nabi Muhammad kebal senjata. Sehingga Nabi Muhammad ketika perang ngatur strategi, ngatur taktik, ngatur siasat. Beliau pakai baju besi, nggak ada jaminan kebal senjata. Lagi dakwah di Taif, dilempar batu sama orang-orang kafir, berdarah-darah, bendol, giginya Rasulullah pecah. Makanya kalau ada warga Cikarang Utara kena lempar batu segenggam tangan gini, terus bendol batuknya, berdarah-darah, jelas itu umatnya Nabi Muhammad. Dan sekarang kalau ada orang Cikarang Utara sini kena lempar batu, tayang batunya yang pecah berkeping-keping, lah itu umatnya Limbat. Nabi Muhammad manusia, kita manusia. Jadi kita dikasih contoh berupa manusia. Enak nyontohnya. Misalnya Nabi itu dari jenis malaikat, kita nggak bisa nyontoh. Malaikat kan bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum, nggak makan, nggak minum, nggak bapak, nggak ibu. Itu kalau malaikat, nggak ada bapak, nggak ada ibu, nggak makan, nggak minum, gimana nyontohnya? Gitu loh. Jadi misalnya ini ceramah yang diundang malaikat, panitia nggak usah sibuk konsumsi, nggak usah ngasih makan, nggak usah ngasih duit, malaikat nggak butuh itu semua. Tapi Anwar Zahid kan bukan malaikat. Udah enak di rumahnya. Halo. Ya kayak sholat jamaah, imamnya manusia, makmumnya manusia, nyambung, enak. Coba misalnya warga perumahan sini sholat jamaah Isya, imamnya malaikat Jibril. Rokaat pertama habis Fatihah baca Quran khatam 7 kali. Rokaat kedua habis Fatihah khatam Quran 5 kali. Lo kan malaikat nggak ada capek. Pernah lihat malaikat pijet? Nggak amat. Tabligh akbar kayak gini, jamaahnya manusia, yang ceramah manusia, nyambung. Bayangkan kalau yang ceramah malaikat Israel, bubar. Dan manusia itu makhluk sosial, artinya saling membutuhkan, nggak bisa hidup tanpa bantuan pihak lain. Sehingga kita nggak boleh merasa diri paling baik, nggak boleh merasa diri paling penting. Semuanya penting sesuai dengan porsi masing-masing. Jamaah yang hadir di sini semua penting. Yang ada di atas panggung ini penting, yang di panggung agak bawah penting, yang di panggung sebelah sana penting, yang delosor itu penting semua. Ada kiai diundang ngaji, ceramah merasa paling penting, jamaahnya bubar, teriak-teriak sendiri, gendeng. Maka siapa yang menyelamatkan kiai dari kegendengan adalah jamaah. Karena ada jamaah, saya waras. Gak boleh ngerasa paling penting. Guru gak boleh ngerasa lebih penting dari murid. Maka guru gak boleh goblok-goblokin murid. Ada murid diajar susah, gurunya marah-marah, murid goblok. Kata si murid, Pak, kalau saya nggak goblok, Bapak nggak jadi guru. Bapak jadi guru dapat gaji, itu barokahnya saya yang goblok ini, Pak. Semuanya penting kok. Demikian pula hubungan suami istri. Suami penting, istri penting. Suami jangan merasa lebih penting, kepala keluarga yang cari duit, yang cari nafkah, yang bertanggung jawab, merasa paling penting. Sepenting-pentingnya suami, gak direken sama istri, kaku saudara. Kalau udah kaku mesti bingung. Alatnya mereka yang bawa kok. Nah kalau alatnya disembunyiin nggak bingung kamu. Ibu juga sama. Sepenting-pentingnya istri jangan merasa paling penting. Aku yang masak, aku yang ngatur rumah, aku yang didik anak macam-macam. Kalau nggak diperhatiin sama suami, oh ngapangok sampean. Sama-sama penting. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Oke, jamaah sekalian rahimakumullah. Nabi Muhammad itu manusia yang sempurna sifat kemanusiaannya, sehingga mudah dicontoh. Maaf ya, beda dengan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa itu sifat basyariahnya nggak begitu nampak. Nabi Isa itu nggak ngaku itu loh, orangnya yang duduk di sebelah sana tuh loh. Kalau Nabi Muhammad kan lahir
sebagai yatim. Bisa dicontoh, dan sekarang di mana-mana yatim disantuni, betul? Terlebih kalau bulan Muharram, di mana-mana ada santunan yatim. Anak-anak yatim dinaikin panggung, dikasih santunan, dapat bingkisan, dapat amplopan, dapat emak. Seneng mereka. Sampai ada anak kecil di bangku ibunya di bawah yang ngomong, "Bu, kapan aku yatim? Aku nggak dipanggil, Bu." Kata ibunya, "Tanya sendiri sama bapakmu. Ibu juga udah pengen kok. Gara-gara bapakmu nggak mati-mati, kamu nggak dipanggil, nak." Dan karena Nabi Isa nggak bisa dicontoh, maka umatnya bingung, murid-muridnya bingung. Begitu Nabi Isa diangkat ke langit sama Allah, nggak ada yang bisa nerusin. Bingung, akhirnya murid-muridnya rapat. Daripada nggak bisa dicontoh, dibikin SK Isa anak Tuhan. Pokoknya nggak percaya ya tak omongin. Kalau Nabi Muhammad, begitu Nabi Muhammad wafat, Khulafaur Rasyidin dengan percaya diri tampil. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dilanjut Bani Umayyah, dilanjut Bani Abbasiyah, melanjutkan peranan-peranan Nabi. Soal petunjuk, ada warisan Kitabullah wa sunnati Rasulih. Kalau terjadi kebuntuan, kalau terjadi problem, Rasulullah mengajarkan untuk bermusyawarah sehingga Islam bisa sampai ke Indonesia. Itu karena cita rasa kemanusiaan Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu jemaah sekalian, Anda ini bukan orang Arab. Maaf, mambu Arab enggak, Arab mambu ya enggak. Tapi mendengar orang berdoa pakai bahasa Arab enggak aneh, enggak asing, enggak heran, tetap amin kok. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin. Padahal enggak ngerti artinya. Nah itu orangnya ketawa itu. Mendengar azan dikumandangkan bahasa Arab enggak aneh. Di telinga nggak aneh, justru kalau azan pakai bahasa Jawa, lucu. Gusti Allah menika ageng, Gusti Allah menika ageng. Ya mungkin speaker masjidmu dilempari batu orang. Ada ayat-ayat Al-Quran dikumandangkan, ada ayat-ayat Al-Quran dilantunkan, nggak aneh, padahal itu bahasa Arab. Halo? Orang doa pakai bahasa Arab, kita nggak ngerasa aneh. Cuman kalau doanya kelamaan, yuk dirasani. Kadang dibengok pun Allah ya kirim. Nah, teman sekalian, kita harus bangga ditakdir Allah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Umat yang terbaik dibanding umat-umat yang lain. Kita dapat keistimewaan, kita dapat banyak hadiah dari Allah. Sesungguhnya yang juara itu Nabi Muhammad, yang nerima hadiahnya kita umatnya. Loh, enak nggak jadi umat Muhammad? Juaranya Nabi Muhammad, tapi hadiahnya kita yang nerima. Di antara hadiah umat Muhammad itu, keistimewaan umat Muhammad dibanding umat-umat yang lain, satu, postur tubuhnya kecil-kecil, jadi gak ngenteknya panganan. Nah misalnya ini posturnya kayak Nabi Adam, sebulan bisa 50 ton beras. Terus usianya nggak panjang-panjang. Di dunia rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Kalau umat dulu kan ratusan tahun, bahkan ada yang 1000 tahun lebih. Nabi Nuh 2000 tahun. Coba. Kalau umat Muhammad pendek-pendek. Kenapa? Gini ya, warga Cikarang Utara ini misalnya kok dikasih umur panjang, Allah nggak tega. Kenapa? Kakean dosa. Makanya dibikin pendek-pendek saja. Di dunia paling akhir, nunggu di alam barzah nggak lama-lama, langsung proses kiamat. Nanti di akhirat masuk surganya didulukan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang Nabi kita tuh Nabi yang paling keren. Urusan mukjizat misalnya.